Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Masih di bab yang sama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis alat ukur panjang. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis alat ukur pada massa dan waktu. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, massa. Berdasarkan satuan internasional, massa dinyatakan dalam satuan kilogram. Pada kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menggunakan istilah berat. Namun, sesungguhnya massa berbeda ya dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sementara berat tergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada, karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Contohnya, berat manusia akan berbeda ketika dia berada di bumi dan di bulan karena gravitasi yang berbeda antara bumi dan bulan. Massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan Newton. Alat ukur massa itu ada beberapa jenis. Contohnya seperti yang Ibu perlihatkan pada gambar ya. Ada neraca digital, ada neraca 2 lengan, ada neraca Oghuz 3 lengan, dan ada neraca Oghuz 4 lengan. Kita bahas satu-satu. Pertama ada neraca digital. Penggunaan neraca digital itu sangat mudah karena di situ sudah ada tombol on off, tinggal kita nyalakan saja, dan saat kita mengukur massa maka hasilnya akan tertera di layar yang ada pada neraca digital tersebut. Selanjutnya ada neraca Oghuz 3 lengan dan neraca Oghuz 4 lengan. Kenapa mereka disebut dengan 3 lengan dan 4 lengan? Karena lengan masing-masing sesuai dengan jumlahnya. Kalau Oghuz 3 lengan ada 3 lengan, yaitu 1, 2, 3, dan yang Oghuz 4 lengan ada 4, 1, 2, 3, 4. Oghuz 3 lengan dan Oghuz 4 lengan cara perhitungan skalanya sama ya. Kita langsung ke contoh soal. Sekantong plastik gula pasir ditimbang menggunakan neraca 3 lengan. Posisi lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang dalam kondisi seimbang seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pertanyaannya, berapakah massa gula pasir tersebut? Oke, kita bahas bersama ya. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui skala lengan depan 2,4 gram, skala lengan tengah 500 gram, skala lengan belakang 40 gram. Maka skala total adalah penjumlahan dari ketiga lengan tersebut, yaitu 2,4 gram ditambah 500 gram dan ditambah 40 gram. Hasilnya adalah 542,4 gram. Jadi, massa sekantong gula pasir adalah 542,4 gram. Selanjutnya adalah neraca 2 lengan. Dalam pengukuran massa menggunakan neraca 2 lengan, kuncinya adalah massa lengan kiri sama dengan massa lengan kanan. Jadi kiri dan kanan harus seimbang ya. Langsung saja ke contoh soal. Perhatikan pengukuran massa berikut. Berdasarkan gambar penimbangan tersebut, besar massa P adalah titik-titik gram. Oke, kita bahas bersama ya. Hasil pengukuran massa menggunakan neraca 2 lengan, kuncinya adalah massa di lengan kiri jumlahnya harus sama dengan massa yang ada di lengan kanan. Kita lihat ke soal.
Massa yang ada di lengan kiri nilainya adalah 0,5 kg, 1 kg, dan 50 gram. Maka kita jumlah ketiganya. Kita tulis dulu 0,5 kg ditambah 1 kg ditambah 50 gram. Dan massa sebelah kanan nilainya adalah P. Kita lihat di sini ada dua satuan yang berbeda, yaitu kilogram dan gram. Maka kita harus samakan dulu. Pada soal yang diminta adalah dalam gram, maka kita harus ubah kilogram di sini menjadi bentuk gram terlebih dahulu, yaitu 0,5 kilogram nilainya adalah 500 gram. Sedangkan 1 kilogram adalah 1000 gram. Dan 50 gram masih tetap sama, 50 gram. Kita jumlah 500 gram ditambah 1000 gram ditambah 50 gram sama dengan P. Maka hasilnya adalah 1550 gram. Jadi massa yang harus ada di P adalah 1550 gram. Selanjutnya adalah waktu. Dalam satuan internasional, waktu dinyatakan dengan satuan sekon atau detik. Alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jam dan stopwatch. Kita bahas alat ukur pertama, yaitu jam. Jam itu bentuknya ada berbagai macam jenis ya. Ada jam tangan, ada jam dinding, dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah tidak asing. Yang kedua ada stopwatch. Stopwatch di sini ada dua macam ya. Ada stopwatch digital dan ada stopwatch analog. Stopwatch digital penggunaannya sangat mudah. Di sana sudah ada tombol on off-nya, tinggal kita tekan saja, maka hasil skala perhitungannya akan nampak di layar stopwatch digital tersebut. Yang kedua adalah stopwatch analog. Nah, stopwatch analog ini perlu kita hitung ya skalanya. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar stopwatch berikut. Seorang atlet mengukur waktu latihan larinya dengan stopwatch. Lama waktu lari yang ditujukan stopwatch adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan stopwatch-nya. Di sini perlu kita ketahui bahwa lingkaran yang ada di dalam ini menunjukkan menit dan lingkaran yang ada di luar ini menunjukkan detik. Kita perhatikan lingkaran dalam. Kita lihat skalanya ya. Ibu perjelas, di sini ada 5, di sini 10, di sini 15, di sini 20, ini 25 dan di sini 30. Kemudian yang bagian luar, nah ini adalah skalanya. Bagaimana cara perhitungannya? Oke, kita bahas bersama. Hasil pengukuran menggunakan stopwatch analog yaitu dengan menjumlahkan hasil pengukuran dari lingkaran dalam ditambah dengan skala yang ditunjukkan dengan lingkaran luar. Kita lihat ke soal. Di soal lingkaran dalam menunjukkan skala 20. Kita tulis 20 menit. Ditambah dengan skala lingkaran luar menunjukkan angka 30. Kita tulis 30 detik. Maka hasilnya adalah 20 menit plus 30 detik. Kita lihat ke jawaban dari soal. Di sana diminta dalam detik. Maka kita ubah dulu 20 menit dalam detik. Kita ingat 1 menit itu nilainya adalah 60 detik. Maka hasilnya kita tulis 20 dikali 60. Hasilnya adalah 1200 detik. Kita jumlahkan dengan 30 detik di lingkaran luar. Hasilnya adalah 1200 detik ditambah 30 detik sama dengan 1230 detik atau second. Jadi, hasil pengukuran yang dilakukan atlet
adalah 1230 detik atau second. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah kan? Biar kalian makin paham, kalian bisa putar ulang penjelasan tadi dan kerjakan latihan soal berikut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di bab yang baru. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.